Panggil nama dong, siapa? Ya. Tolong biasa aja, gue bukan Atta Halilintar. Gak usah gitu amat. Selamat siang semuanya. Ini mahasiswa baru UI semua ya? Selamat, Anda terjebak. Gitu. Kalau anak UI itu baru-baru pasti ibunya lagi sering pamer-pamernya tuh. Ya kan? WhatsApp ke keluarga, anak saya masuk UI pamer. Kumpul sama ibu-ibu lain, anak ibu masuk mana? Nggak tahu nih, anak ibu di mana? Saya di UI. Ada nggak ibunya gitu? Emang gitu ya. Jadi mereka tuh bangga banget pasti. Jadi masuk UI itu pasti susah. Jadi tepuk tangan buat kalian yang sudah berhasil masuk ke sini. 4 tahun kan ya? Kuliah berapa tahun sekarang? 4 tahun. Udah lama nggak kuliah soalnya. Banyak yang berubah soalnya. Apa namanya? Ada kemarin tuh berapa 3 tahun lalu ya kebakaran ya? Oh iya. Itu skripsi gue kebakar juga itu. Jadi penelitiannya kan? Iya. Gue pas baca beritanya gedungnya kebakar ya, skripsi gue juga di situ. Itu dibangun. Terus auditorium baru. Terus tadi kancil dipindahin ya, kantin kecil ya. Oh yang Psikologi. di kancil psikologi bang. Ya. Ya itulah. Pokoknya UI lah. Iya. Pokoknya itu. Terus anak FISIP itu kalian patut berbangga hati karena anak FISIP itu biasanya yang paling keren di antara yang lain. Kecuali yang ini kayaknya gue lihat jelek-jelek sih, tapi ya dulu. Ya. Ada restoran Korea masih ada nggak yang di lorong menuju gedung itu? Udah nggak ada ya? Jadi restoran Korea Utara nggak? Siapa tahu beda. Gue suka duduk di situ depan fotokopi. Masih ada. Ini gue kuliah di mana sih? Nggak ada semua. Jangan-jangan gue bukan anak UI lagi. Jangan-jangan gue anak Trisakti lagi nih. Oh gitu. Oh dulu fotokopi. Sekarang IT Center. Gila belagu banget ya makin tahun ya. Soalnya sekarang jual pintar. Kantin apa? Kantin. Bukan. Parkiran. Oh kantin kita sekarang juga baru. Apa? The next level of balsam. Uyoi. Karena dulu namanya Balik Semak. Iya. Balsem. Dulu terus berubah jadi Takor. Sekarang jadi Balsem lagi. Tapi the next level of balsam. The next level of Balsem. Jadi sana harus jinjit apa gimana nih? Ya. Pokoknya makin bagus lah. Fakultas ini makin bagus. Nah gue dulu tuh pas zaman kuliah sukanya nongkrong di depan IT Center tadi ya, IT Center. Duduk situ kenapa? Karena kalau kelas baru kelar itu cewek-cewek FISIP yang keluar udah kayak fashion show. Yuk, cantik-cantik gitu jalan. Hari ini kita mau ngapain sih? Gue sebenarnya nggak tahu loh. Gue jujur kan gue ini lagi malas banget keluar rumah. Karena baru punya anak. Padahal gue nikah cuma gandengan tangan, anak siapa gue nggak tahu. Itu pokoknya punya anak lah. Nah punya anak. Tiba-tiba ada hal ini. Tiba-tiba kok lahir nih anak gitu. Nah, jadi gue lagi malas-malasnya keluar rumah. Kerjaannya tiap hari itu di kamar mulu. Nih kalau gue boleh terus terang nih, banyak yang undang kan, ngomong dong di sini. Gue nggak mau, karena gue malas keluar rumah. Tapi begitu FISIP UI memanggil, gue langsung datang. Karena ada kerjaan di Depok sekalian. Jadi mumpung lah gitu. Tapi itu kan dong beberapa itu yang itu fisik 2019 yang kata Luar biasa loh, calon anak-anak pintar. Calon. Oh iya. Iya. Yang penting kalau di FISIP itu belajar. Jangan terpengaruh sama pergaulan. Karena banyak banget orang udah masuk UI ngerasa wah dia berteman dengan orang yang salah, ya kan? Tiba-tiba ikut tawuran antar warga, wah itu jangan. Banyak orang bilang di kampus itu untuk belajar, tapi buat gua justru 60% belajar, 40% itu untuk mencari partner. Jadi relasi.
Jadi usahakan 40% hidup lo digunakan buat itu. 10% lagi jadi 110 ya. Ya udah bodo amat lah ya. Kita bukan anak matematika. Kita anak fisik. Kita nggak ngerti. Pak itu tambah-tambahan sederhana aja nggak ngerti ya. Ya. 10% lagi itu untuk mencari jodoh. Jadi di kampus inilah kalian cari siapa kira-kira yang bisa kalian jadikan pasangan seumur hidup. Coba dilihat kiri dan kanannya. Lihat kiri dan kanan. Tuh satu cewek ngeliat najis. Jangan, nggak baik, nggak boleh. Karena di kampus itu tempat lu jatuh cinta. Kalau lu jatuh cinta, lu akan belajar. Kalau lo belajar, lo bisa memakai itu untuk hal-hal lain di kehidupan lo. Contohnya nih, lo jadi nggak banyak berharap sama orang. Lo jadi nggak gampang tertipu sama orang. Apalagi anak gue kan cewek nih. Anak gue cewek begitu lahir nih perempuan. Aduh, semua dosa gue kan kebayang. Bohongin cewek ini, bohongin cewek itu ya. Jadi yang paling penting itu untuk tahu gimana caranya jatuh cinta, gimana caranya belajar, dan yang paling penting gimana caranya lo upgrade diri. Karena lo kalau belajar kayak mahasiswa lain, yang lain juga sama. Tapi pembeda lo apa? Banyak banget orang nanya ke gue cara jadi YouTuber, stand up comedian, segala macam. Jangan jadi yang paling baik, jangan jadi yang paling bagus, tapi jadi yang paling beda. Karena kalau lo beda, lo sendirian. 4 tahun ini adalah untuk lo mencari gimana cara gue membedakan diri dari manusia lain di Indonesia. Keren ya? Luar biasa. Nah, gue ngomongin tentang berbeda nih. Iya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Enggak, gue emang mau gini doang. Gue emang gue suka gini pose gue. Iya. Gue bangun tidur juga gini. Gitu. Jadi kita ngomongin masih. Oh emang mau gini gue? Inilah nggak baik kita berasumsi sama orang lain. Ada orang angkat gelas, minum. Enggak, saya tidak ingin minum. Ini cara saya membedakan diri dari manusia lain. Apa tadi? Ngomongin apa tadi? Menjadi berbeda nih. Menjadi berbeda itu penting. Oh, tentang menjadi berbeda. Oke, dalam konteks menjadi seorang mahasiswa. Oke, gimana? Waktu mungkin ya teman-teman juga tahu Bang Radit gimana sih waktu Bang Radit masih kuliah, tapi Bang Radit juga di FISIP ya. menekuni hal-hal yang interest Bang Radit. Bagaimana mungkin hal yang Oh iya, ini menarik banget pertanyaannya. Gua kuliah di FISIP jurusan politik. Lagi bahagia. Setahun kemudian, apaan ini? Mimisan. Politik Eropa, mimisan. Masih bahagia. Tapi gue dulu jurusan politik. Dan waktu itu memang gue lagi pertama kalinya masuk ke dunia penulisan, ke film dan lain-lain gitu. Dan memang dilemanya saat itu adalah apakah gue 100% ada di industri baru yang lagi gue lihat dan mungkin masa depan gue ada di sana yang sesuai dengan passion gue, atau gue terusin paksa kuliah yang sebenarnya di politik waktu itu pun juga gue mikir gue nggak mau jadi diplomat, gue nggak mau jadi departemen luar negeri yang kayak gitu-gitu, jadi pengamat gue nggak mau gitu kan, maksudnya nggak di situ feeling gue gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk terus kuliah sampai lulus di UI. Kenapa? Karena ketika di Balairung, terus gue dikasih toga, terus gue diselebdang. Terus tiba-tiba dikasih toga. Ketika gue di Balairung, gue dikasih toga. Toga dikasih nggak sih? Enggak ya? Kita pakai ya? Cuman kepalanya doang ya? Dia dipatahin atau? Iya. Ketika gue di Balairung, toganya di ini apa sih yang ini benang toga ya? Yang di kepala. Oh, lu ngapain gue nanya lu ya? Iya. Gue pikir lu dosen dari muka. Oke. Kan kita nggak tahu kan, anak zaman sekarang tua-tua. Nah, terus gue di Balairung ngelihat nyokap gue ada di situ, keluarga gue, dan mereka nangis gitu.
Jadi ini saran gue, ini ke setiap kampus gue selalu bilang, kalau lu ada dalam persimpangan antara milih sesuatu yang lo senangi atau pendidikan lo sampai S1, buat gue lo pilih S1 dulu. Baru setelah lulus kuliah, lo lakuin apa yang lo senang. Karena nggak ada yang lebih berarti daripada ngelihat orang tua lo punya kebanggaan menyekolahkan lo sampai S1. Jadi kira-kira waktu itu Bang Kali itu mengalami hambatan-hambatan itu nggak? Apalagi misalkan mahasiswa ini kan kita punya banyak kegiatan, kayak ada yang ikut organisasi lah, kegiatan atau kegiatan-kegiatan lain. Gimana Bang Kali mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dari segi waktu ya? Dari segi waktu ya? Wah tadinya kayak menulis. Iya. Ini menarik banget. Waktu itu kita yang ciptain sendiri gitu. Jadi apapun yang terjadi, lu harus bisa nyiptain waktu lu gitu. Yang penting tidur cukup 6 jam minimal. Lu di bawah 6 jam lu udah stres, nggak worth it banget. Lu belajar begadang, penuh dengan tekanan, lu harus perform di kuliah gitu. Minimal 6 jam harus tidur. Dan yang paling penting adalah lu ciptain waktunya sendiri gitu. Bisa banget kok. Paling ngerjain tugas kuliah, ini nih kebanyakan orang ya. Ini dulu gue juga ngalamin nih. Kalau gue lagi nulis film, nulis buku, bikin ide buat YouTube, biasanya gue buka laptop, terus mau nulis tuh cuma paling 5 menit. Sisanya nonton YouTube Atta Halilintar, dislike gitu kan. Bikin aku keluar komen. Iya, nonton Bigo Live ya gitu lah. Nah terus, jadi buat gue ada yang namanya, kalau gue, metode gue namanya power learning namanya. Jadi di mana gue belajar, gue kerja itu bener-bener cuman 5-10 menit. Di luar itu pasti udah excess, udah nggak jelas. Jadi yang gue lakukan adalah gue bangun, hal pertama ketika gue bangun gue kerja 10 menit aja. Habis itu gue ngapa-ngapain, sebelum tidur jam 11 sampai jam 1 gue kerja lagi gitu. Jadi lu bisa nemuin waktu itu. Dan penyakit yang paling sering ya mahasiswa ini kan nunda-nunda kan. Kayak mau ngerjain tugas kuliah nunda lagi, ini nunda lagi. Buat gue itu yang harus dihindarin gitu. Banyak orang nanya ke gue, kok lu bisa produktif banget gitu. Setahun itu gue bikin 1 film, upload video YouTube hampir setiap hari, bikin materi stand up, penampilan 1 jam setahun sekali. Di samping itu ya gue juga punya istri, ngurusin adik-adik dan lain-lain. Kok bisa punya waktunya? Ya karena itu gue tidak membiarkan diri gue bekerja lebih lama daripada orang lain gitu. Jadi bener-bener fokus aja dikerjain. Dan jangan stres, kebanyakan orang stres sekarang. Gue nggak pernah stres dalam hidup gue gitu. Ada orang, gue nyanyi padang hujat gue 1 Indonesia, biarin aja. Iya nggak apa-apa. Iya. Orang itu penuh ketakutan, takut. Mau bikin video Instagram, takut nggak lucu bang dikata-katain. Mau bikin YouTube, takut nggak ada yang nonton. Mau bikin ini, lu di sini ada yang mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber segala macam. Bikin aja. Kalau dihujat ya nggak apa-apa, paling resikonya dikucilkan dari masyarakat. Ini seminar demotivasi ini. Orang bukannya termotivasi, keluar malah sedih gitu ya. Cuma nggak apa-apa beneran deh. Nggak ada yang bisa gini nih. Nih orang-orang tuh banyak pikiran. Di perkuliahan nilainya kurang, ngebanding-bandingin hidup sama orang lain, apalagi di UI kayak gini. Ada orang yang lebih kaya daripada lu, orang yang ke kuliah bawa mobil lebih bagus daripada lu, jadinya lo minder. Ada orang yang lebih pintar daripada lu, jadinya lo minder. Emosi lo itu lu yang kontrol, bahagia atau sedih itu lu yang milih. Ada orang yang lebih sukses dari lo, ya jangan lo sirikin. Lo nanya, gimana cara gue bisa seperti dia? Jadi mengontrol emosi itu yang banyak banget orang nggak paham gitu loh. Ada orang lebih sukses dari dia penuh rasa iri. Ya kenapa lo tidak memilih untuk jalan yang lain ketimbang untuk jadi seperti itu gitu menurut gue. Dan itu penting banget dari perkuliahan ya. Karena orang stres di perkuliahan tuh banyak gitu. Termasuk saya gitu loh, jadi gue. Ternyata gue. Dibawa santai aja bener deh. Masuk UI itu bukan sesuatu hal yang berat dan penuh beban dalam hidup lo gitu. Yang penting lo udah masuk, lakuin apa yang lo seneng. Gitu sih. Bang Radit tuh jadi mahasiswa terakhir tahun berapa? Hah? Jadi mahasiswa terakhir tahun berapa? Terakhir tahun berapa? Di FISIP 2000. Jadi gue masuk UI 3 kali. Masuk 3 kali. Yang pertama pas gue beli ayam pop di situ. Receh banget dah gue. Gue masuk UI 3 kali. Yang pertama itu Fisika UI.
dari SPMB kalau zaman gue dulu. Sekarang kalau nggak salah namanya SPTTMPCT TBTPTN ya. Makin lama makin aneh dah namanya. apa? SPTPTN. Ya SPTTM lah, apalah, gak ngerti lah gue. Gue dulu ikut itu pas di sekolah. Gue di SMA 70. Ada yang 70 nggak di sini? Dia sendirian dan dia bangga. Sedih sekali ya. Yeay. Bu Putri masih ngajar, Bu Putri? Emang nggak ada sih. Ya. Kan biasanya nama Putri kan pasaran kan? Iya. Bu Putri masih ngajar, nggak ada. Emang nggak ada. Emang. Itu sungguh basa-basi yang tidak perlu barusan. Ya. Terus sampai mana sih? Oh ya, fisika UI. Masuk fisika UI itu, MIPA kan? MIPA, udah. Abis itu gue kuliah di Australia. Abis itu gue masuk ke sini, FISIP UI, masuk. Nah terakhir itu, ini lucu banget. Jadi gue mau S2, daftarlah gue S2, masuk manajemen UI di Salemba tuh kalau nggak salah. Nah gue karena waktu itu lagi keliling, lagi kemana-mana, jadi nggak masuk. Tahu-tahu nama gue udah nggak ada. udah dapat kartunya, udah disuruh datang. Habis itu kan, itu kalau nggak salah kuliahnya tiap weekend kan. Nah tiap weekend gue ada kerjaan. Adik gue ikut tes yang sama, dia masuk dan sekarang udah S2 gitu. Jadi salah satu penyesalan gue adalah nggak S2. Dan sekarang lagi pengen S2. Gue lagi mau kedokteran gigi hewan. Jadi cocok ya. Industrinya lagi besar. Iya, itu lagi industri emerging gitu. Iya, emerging industri. Kalau ngebandingin waktu lo kuliah. Gua kuliah ya. Zaman sekarang. Apa sih yang paling banyak? Apa yang paling berbeda lah sama mahasiswa zaman sekarang sama? Yang paling beda nih, ini gue kasih tahu ke kalian semua ya sebagai mahasiswa baru ya. Yang paling beda adalah kesempatan. Opportunity itu di zaman elu itu terbuka lebar. Dunia itu udah datar sekarang. Udah nggak ada lagi namanya koneksi-koneksian. Kalau video lo bagus, presiden bisa nonton. Kalau prestasi lo bagus, lo bisa masuk berita kapan aja gitu. Jadi playing field-nya itu udah datar sekarang. Kalau zaman dulu kan susah ya melihat orang berprestasi dan diangkat deh. Sekarang udah gampang banget gitu. Bahkan Iman aja bisa bikin ruang guru yang valuasinya ampun-ampunan gitu. Bahkan Just No Limit bisa main Mobile Legend tiap hari terus beli Ferrari gitu kan. Maka berhenti kuliah jadi gitu. Jadi benar-benar demotivasi nih. Tapi maksudnya ada lagi nih. Maksudnya lu bisa menjadi apapun yang lu bayangin. Kalau di zaman gue dulu, ketika gue kuliah, ya katakanlah 10 tahun lalu deh, zaman-zaman SMA baru mau kuliah, terus tiba-tiba ada orang bilang, lu tahu nggak orang sekarang bisa kaya main game tiap hari? Gue pasti ketawa gitu. Lu tahu nggak orang anak 22 tahun main squishy, dicium-cium terus mabok gitu? Bisa jadi YouTuber nomor 2 di Indonesia gitu, ditonton sama semua orang. Lo tahu nggak ada anak FISIP bisa bikin bimbel online yang harganya setahun cuman berapa, murah banget gitu. Iya. Bapaknya Iman masih nonton. Nah, menurut gua, lu bisa berhayal lu mau jadi apa aja, asalkan lu mau ngelakuin itu. Di zaman gua dulu kalau gua ngomong ke nyokap gue ya, "Mah, cita-citaku adalah berdiri di panggung terus ngelawak gitu." Diketawain gue, lu bisa apaan gitu, bisa ngapain gitu. Tapi ternyata itu pekerjaan gitu loh. Jadi YouTuber zaman gue dulu bahkan gak ada AdSense, yang duit iklan sebelum lo puter. Ada yang suka skip nggak? Kalau ada yang suka skip keluar sekarang. Ya. Zaman gue bikin YouTube kagak ada itu. Sekarang dong orang nonton video kita dapat duit dari situ, dibayarnya pakai dolar lagi. Jadi lu bisa jadi apapun yang lo pengen. Zaman sekarang dunia udah datar, lo bisa bermimpi seabsurd apapun dan bisa berhasil karena itu gitu. Jadi jangan takut buat bermimpi. Siapa namanya? Nama gue Fauzan Liza. Dari Ilmu Komunikasi. Oke. Apa ya? Ya mungkin gue akan gak ada yang pengen gue ubah sih sebenarnya sih. Nggak ada sih. Yang bener. Iya, karena buat apa menyesali sesuatu di masa lalu?
Kalau udah terjadi, ya terjadi gitu. Itu saran gue juga sih buat kalian. Banyak orang yang masih terjebak sama masa lalu dia. Seharusnya gue pas ngambil jurusan milih ini, seharusnya gue pas kuliah gini, seharusnya gue ngemutusin dia, segala macam. Fokus kepada hal yang bisa lo ubah, bukan kepada hal yang nggak bisa lo ubah. Gitu ya. Ini lo pakai ini ada ini nggak? Ada artinya nggak? Ini kita ini. Oh ini tandanya gue anak fisik. Tandanya anak fisik pakai ini. Ya, makasih. Menjelaskan, gue pikir ada filosofi dalam gitu. Warna orange menggambarkan. Gue anak fisik, oh ya siap. Udah, sana balik. Nah, gantian. Sini, pasien berikutnya. Sini. Ya, jadi mungkin assalamualaikum dulu. Saya Muhammad Fauzi Burdin dari Ahli Komunikasi. Mana suaranya? Komunikasi. Ya, jangan stres kayak gue bilang tadi gitu. Kalau lu gagal, karena gini, kalau gue bikin sesuatu, gue nganggap itu gagal. Stand up gue yang lama, kalau gue nonton lagi, gue nggak mau, karena gue nganggap itu gagal. Jadi perjalanan karir gue adalah perjalanan membuat sesuatu yang gagal lebih baik dan gagal lebih baik. Yang celaka adalah ketika orang melakukan sesuatu terus menganggap itu segalanya, itu masterpiece-nya dia. Kalau itu terjadi ketika orang lain bilang jelek, dia akan defensif. Kalau itu terjadi ketika orang lain lebih sukses daripada dia akan merasa minder gitu. Tapi kalau lo membuat sesuatu, terus lo lihat, kayaknya masih bisa lebih bagus deh. Tahun depan gue bikin yang lebih bagus. Mentalitas itu yang ngebuat lo akan grow gitu. Jadi persoalan banyak orang adalah persoalan untuk tahu ketika lo membuat sesuatu, itu pasti tidak sempurna. Jadi di masa depan, tugas lo menyempurnakan itu. Gitu ya kira-kira ya. Nadia lagi sakit nggak? Kok diem aja ya tadi ya? Kak, saya Nadia. Sosiologi 2019. Sosiologi. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari sosis, bukan? Bukan. Sosial. Pinter loh dia, bagus tuh. Nilai-nilai apa ya? Yang pertama, kalau gue di UI, yang gue seneng, gue bergaul dengan orang-orang yang pinter. Kalau gue mungkin orang paling bego di antara pertemanan gue pas masih di UI. Karena orang-orangnya pinter-pinter banget gitu. Jadi nilai yang gue dapat justru adalah dari mereka gitu. Gimana cara mereka berpikir, mereka memecahkan masalah, problem solvingnya kayak gimana, dan ambisi-ambisi yang mereka punya untuk hidup mereka sendiri. Itu yang gue dapat di UI. Yang kadang kalau gue ke pertemanan gue yang lain itu nggak dapat gitu. Jadi anak-anak UI itu justru yang gue dapat dari sosialisasinya gitu. Dari pelajarannya sendiri, ya seperti lazimnya SMA ya. Kamu kan habis lulus SMA juga kan. Ya kita diajarin, kita ngerjain tugas, kita belajar, presentasi, selesai gitu. Cuman lingkungannya yang menurut gue membuat gue seperti ini sekarang gitu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi banyak bergaul lah di UI. Nih, siapa nih? Kalian mau ini dari jurusan ilmu Kevin. Biasanya ganteng ya Kevin ya? jadi gimana tadi? Sebenarnya nggak ada yang mau tanyain secara langsung. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Ini nggak ada yang mau nanya, dia nggak mau nanya. Tapi kan mau mewakili dari juga mungkin saya boleh diri. Boleh. Lo mau? Mungkin di sini gue mau mewakili teman-teman gue Iya. dari maba Visipol 2019. Gue ucapin terima kasih ke Bang Adi Wih, gila. atas semangatnya, atas masukannya dan dukungannya buat mahasiswa baru di Visipol 2019. Saya awalnya duduk di sana ngantuk, karena mungkin pembahasannya yang gitu aja, terus Bang Adi datang jadi semangat lagi. Hebat banget orang yang bisa bawain di posisi kualitas semua kita. Ya. Gue ngerasa aneh dipuji-puji laki-laki itu gimana gitu ya. Bang Radit, aku jadi semangat berkat ya. Oke ya. Terima kasih ya. Mungkin satu lagi Kak. Boleh apa? Lo mau nanya nggak apa-apa, nanya aja apa? Enggak sih, cuman Lo nembak gua awas lo ya. Aku cuman bingung gimana ngomongnya kak. mungkin satu lagi. Iya. Tahun depan datang lagi ya. Tahun depan datang lagi, insya Allah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Thank you semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.